Nah, wa'lam anna aslal mahabbah al-ma'rifah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya asal mahabbah al-ma'rifah itu adalah ma'rifah. Dalam adat manusia, nah, kita biasa cinta, timbulnya rasa cinta terhadap sesuatu setelah kita mengetahui. Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Lirrafi wa nasbi wa jarrina solah karib bina fa'inna nanilnal minah nuh dalil natuh albiyah. Artinya apa? Dasar untuk supaya kita bisa cinta kepada Allah, maka ma'rifah, kenal dulu Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan bersama pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah lirraqibina minal mu'minin fi saluki tariqil akhirah, karya al-imam al-allamah qutbul irsyad wa ghuthul ibad al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa ardahu wa nafa'an nabi ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahal warasahil ala kulli man qara tasanifa haddadil ulama ta'asara wa aslih lahu kulla syu'un wajud lahu bi'afitil qabr wa asin lahu al-qira wajadid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an ishu idha ma ta'athara wa habiya waliyal khairi unsan wa rahatan rizqan halan wasi'an muyassara. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Ya santri maknai, ana baca sesuai dengan metode asantri ya, supaya santri ada maknanya. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, anna aslal mahabbati, pada sesungguhnya asal mahabbah cinta, al ma'rifatu, yaitu ma'rifah, mengenal, mengetahui, wa thamratuha, dan bahwa buah-buah mahabbah, al musyahadatu, itu musyahadah, melihat, menyaksikan, wa adna darajatiha, dan bahwa paling rendah derajat mahabbah, an yakuna, itu hendaknya ada, hubbullah, isim yakun, apa, mencintai Allah, khobar yakunnya, khobar jumlah, huwal ghalibu, huwa itu bahwa hubbullah al ghalibu, itu yang ghalib, yang mendominasi. Jadi nanti jumlah huwa al-ghalib, jumlah mutada khabar, mahal nasab jadi khabar yakunu, karena yakunu itu tarpol ismu tansibul khabar. Ala qalbika, atas hatimu, wa mihaqqus sidqi, dan bahwa ukuran mihaq bimana al-qadr, kadar, barometer, bahwa ukuran sidqi, jujur, benar, tulus, bidzalika, di dalam itu, hubbullah wal ghalib ala qalbik, musyar ilaihnya kepada hubbullah wal ghalib ala qalbik. An la tujiba, itu hendaknya tidak menjawab siapa kamu, tidak memenuhi siapa kamu, ahabbal khalqi, pada orang yang, pada makhluk yang paling dicintai. Asal mananya ahabbal khalqi, pada yang lebih dicintainya daripada makhluk. Jadi ahabbal khalqi idofat ahabba kepada khalqi bimakna min. Ilaika, kepadamu, idza da'aka, apabila memanggil, mengajak siapa, ahabbal khalqi, kepadamu, ilama, kepada sesuatu, yakunu, yang ada, apa, ma sakhatallahi, itu murka Allah, itu dimurka atau tidak diridai Allah, fi fi'lihi, di dalam mengerjakan ma. Di sakhat bisa sukhtallah, bisa sakhatah. Jadi ada dua masdar, ada masdar qiyasi, ada masdar sama'i. Fi fi'lihi, di dalam mengerjakannya ma, kal ma'asi, seperti maksiat, au fi tarkihi, atau di dalam ninggalnya ma di situ mayakunu, ka ta'ati, seperti ketaatan, wa a'la darajatiha, dan bahwa paling tingginya derajat mahabbah, an la yasiro, itu hendaknya tidak ada, fi qalbika, itu tetap di dalam hatimu,
Hubbun apa cinta, li ghairillahi kepada selain Allah, albattah ay mutlak, albattah sama sekali. Wa hada dan bahwa ini a'la darajatiha azizun ay nadhirun itu yang langka, jarang sekali. Wa dawamuhu dan bahwa dawamnya hadza a'azzu itu yang lebih langka minhu dari hadza. Wa inda dawamihi tadmahilul basyariyatu bil kulliyah. Wa inda dawamihi dan ketika dawamnya hadza la yasiru fi qalbika hubbun tadmahilu menjadi hilang, azala yazul al basyariyatu apa sifat kemanusiaan bil kulliyah dengan sepenuhnya. Wa anhu dan daripada dawam yansha'u muncul idhara lahir nampak al istighraku billah. Al istighraku apa istighraq, yaitu istighraq hanya mengkhususkan billah kepada Allah, keadaan mengkhususkan sepenuhnya hanya kepada Allah, yang dirasa hanya Allah, yang dilihat hanya Allah. Alladzi la yabqa ma'ahu adali yabku yang tidak menyisakan apa alladzi ma'ahu serta istighraq syuuran pada syuur merasa bil wujudi dengan yang wujud, wa ahluhu wa ahlihi dan ahli wujud bihalin dalam keadaan apapun. Setelah Al-Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala wa radallahu anhu menjelaskan pentingnya kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, keharusan kita harus mencintai Allah subhanahu wa ta'ala sampai tidak ada satupun yang kita cintai melebihi Allah subhanahu wa ta'ala, karena cinta kepada Allah merupakan bagian daripada keimanan, bahkan penyempurna iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di sini Al-Imamul Haddad akan menjelaskan bagaimana sih itu bentuk cinta kita kepada Allah. Nah wa'lam anna aslal mahabbah al-ma'rifah, ketahuilah bahwa sesungguhnya asal mahabbah al-ma'rifah itu adalah ma'rifah. Nah ini kalimat umum, bahasa umum. Dalam kehidupan sehari-hari saja, dalam kebiasaan kita manusia, dalam adat manusia, nah kita biasa cinta, timbulnya rasa cinta terhadap sesuatu setelah kita mengetahui, cinta terhadap seseorang setelah kita kenal. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Liraf'i wa nasbi wa jarrina solah karib binafa'inna nanilnal minah nuh dalilna tu halbiyah. Jadi tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah timbulnya rasa cinta itu karena yaitu didasarkan sudah mengenal. Tidak akan cinta kepada orang yang kita belum kenal. Kita nggak bakal cinta, nggak bakal suka kepada sesuatu yang kita belum tahu. Maka aslul mahabbah al ma'rifah, artinya apa, dasar untuk supaya kita bisa cinta kepada Allah, maka ma'rifah, kenal dulu Allah subhanahu wa ta'ala, ketahui dulu kita Allah. Kita harus mengetahui Allah, kita harus mengenal Allah. Nah maksud mengenal Allah itu bagaimana? Nah, dijelaskan dalam ilmu tauhid. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ish dalam kitab barusan Aqidatul Awam. Begitupun dalam kitab Jauharat Tauhid dijelaskan wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Dalam kitab Jubah dijelaskan awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani, bahwa wajib yang pertama kali wajib diketahui oleh manusia
Yang pertama kali wajib dipelajari oleh manusia ma'rifatul ilah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, maksud mengenal Allah itu bagaimana? Maksud mengetahui Allah itu bagaimana? Para ulama ahli tauhid menjelaskan maksud mengenal Allah ay ma'rifatu sifatihi, mengenal sifat-sifat Allah, baik sifat-sifat yang wajib pada Allah, sifat yang mustahil pada Allah, sifat yang jaiz pada Allah. Sifat yang wajib ada berapa? Ada 20. Wujud qidam baqa, qiyamuhu binamsihi wadaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an. Mustahilnya ada berapa? Ayo mustahilnya. Adam hudud fana mumasalah lil iftiqar li ghairihi adad ajaz kurhun jahlun mautun. Nah, banyak yang nggak hafal. Terus rihan jahilan mayitan asama a'ma abkama. Yang mustahil juga wajib hafal, harus hafal. Mustahil yaitu didul wajib, kebalikan dari sifat yang wajib. Jaiznya berapa? Satu, fi'lu kulli mungkin autar kuhu. Nah, itu maksud mengenal Allah, mengetahui Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, sifat dan semua sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita biasanya cinta kepada seorang setelahnya tahu, minimal tahu namanya. Tahu namanya, setelah tahu namanya, tahu bagaimana itu sifatnya, kepribadiannya, bagaimana rupanya, sifatnya, kepribadiannya, sehingga setelah mengetahui oh namanya ini, namanya bulan, sifatnya seperti ini, rupanya seperti ini, oh ternyata memiliki sifat-sifat yang baik, memiliki kelebihan-kelebihan, timbullah rasa itu mailul qalbi, kesenangan hati di dalam hati kita, suka dan cinta kepada seseorang tersebut. Begitupun kita suka terhadap benda, terhadap barang yang kita suka karena kita tahu namanya, tahu benda itu bagus, tahu benda itu hebat, tahu benda itu memiliki keutamaan, sehingga hati kita yaitu tertarik, menyukai dan mencintai benda tersebut. Begitupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menanamkan rasa cinta kepada Allah? Tanamkan maka al-ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal kebesaran Allah, mengenal kemuliaan Allah, mengetahui, pelajari kita tentang keistimewaan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thamratuha al-musyahadah, wa thamratuha, dan buah daripada mahabbah al-musyahadah itu musyahadah. Dan kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka kita akan tertanam dalam hati kita musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita selalu merasa hadir dalam diri kita, itu hadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adna darajatiha ayyakuna hubbullah wal ghalib. Artinya kalau sudah cinta itu, nah, misal kita cinta kepada seseorang, walau kalau sudah ada rasa cinta dalam diri kita, dalam hati kita terhadap seseorang, walaupun itu orang nggak ada, serasa ada di hadapan mata. Benar gak? Nah, 17 kagigir nih, 7 tahun kagigir. Atau kita suka pada sesuatu nih, suka terhadap suatu benda. Nah, itu barang yang kita suka itu, walaupun itu barang nggak ada, ya serasa terlihat aja, serasa ada di hadapan mata, terlihat. Nah, begitupun kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mengenal, diawali dengan mengenal kepada Allah, mengenal sifat-sifat Allah yang maha agung, maha tinggi, maha mulia, maha sempurna, lahir rasa cinta kita kepada Allah, maka
akan timbul musyahadah dimanapun kapanpun kita akan selalu yaitu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti puncaknya ada muraqabah. Kalau sudah muraqabah kita nggak bakal berani melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena begitu mau maksiat, mau melakukan ini, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa Allah syahidun, Allah hadirun, Allah melihat kita, Allah hadir di hadapan kita.